Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Helen Krisnadewi. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Klungkung tahun 2024. Modul kali ini adalah modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan topik demonstrasi kontekstual. Adapun tujuan pembelajarannya adalah calon guru penggerak dapat menciptakan gambaran dirinya di masa depan setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak dengan tugas membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Nah, jika saya sudah lulus program guru penggerak dan telah menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun, tentunya saya akan melaksanakan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid. Sebagai guru, saya harus mengutamakan kepentingan murid. Murid akan saya berikan kemerdekaan dalam pembelajaran. Dan saya berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber belajar yang utama. Saya akan memberikan ruang bagi murid agar mereka mampu mengeksplor kemampuannya, baik bakat, minat, dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Agar anak merasa senang dan bahagia bila mereka pergi ke sekolah dan menerima pembelajaran dengan bahagia. Adapun kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan untuk berpihak pada murid, yaitu melaksanakan asesmen diagnostik awal pembelajaran. Ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Yang kedua, membuat suasana kelas yang menyenangkan. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang mengaktifkan murid atau student center. Yang keempat, memberikan kemerdekaan bagi murid untuk bereksplorasi sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Selanjutnya, menyediakan berbagai sumber belajar murid. Nah, saya berharap pembelajaran yang berpihak pada murid ini bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ini adalah foto-foto kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Foto yang pertama itu adalah siswa dengan bakatnya yang senang bernyanyi, dia akan mengeksplor dan akan menampilkan kegemarannya tersebut di depan para guru dan seluruh warga yang ada di sekolah. Selanjutnya, video yang kedua itu adalah proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan atau permainan puzzle. Setelah itu, nilai inovatif. Sebagai guru, saya harus mampu senantiasa memikirkan atau gagasan atau ide yang segar dan tepat guna dan mencoba hal-hal yang baru untuk mengembangkan kreativitas saya. Kegiatan yang sudah dan yang akan saya lakukan secara berkelanjut untuk mewujudkan nilai inovatif adalah yang pertama, menyusun media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Yang kedua, membuat video-video pembelajaran sebagai sumber belajar siswa. Yang ketiga, merancang kegiatan proyek yang menyenangkan bagi murid. Yang keempat, mendesain modul ajar dan lembar kerja yang menarik dan mudah dipahami. Dan yang kelima, melakukan pembaruan metode pembelajaran. Ini adalah foto kegiatan nilai inovatif saya. Nah, foto yang pertama adalah pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Pada saat pembelajaran P5, kami siswa-siswi kelas 4 melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kelas, yaitu pergi ke sawah untuk mengetahui kegiatan
petani bagaimana cara langkah-langkah penanaman, cabai dan penanaman pohon tomat. Nah, di sana kami langsung terjun, langsung ke, sawah. Yang kedua adalah, saat pembelajaran bahasa Indonesia, saya mengenalkan kepada anak-anak tentang cara penggunaan, perangkat, laptop untuk mengetahui atau mencari kata-kata yang susah dengan mengenal Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Di sana kami belajar satu persatu, ya, untuk mencari apa arti-arti yang tidak diketahui. Yang ketiga adalah pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, saya menayangkan video-video pembelajaran tentang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menayangkan video, anak-anak merasa termotivasi karena mereka tidak akan mengira-ngira. Mereka langsung melihat, walaupun dengan melihatnya secara eh, menggunakan video pembelajaran. Mereka sangat antusias sekali. Tidak, mereka akan menanyakan dan mereka akan menanyakan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Yang keempat adalah perpustakaan ramah anak. Nah, di sini setiap hari Rabu siswa kelas 4 melaksanakan literasi di dalam perpustakaan. Mereka akan mengeksplor pengetahuannya tentang berbagai berbagai pengetahuan buku-buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya adalah nilai mandiri. Sebagai guru penggerak, harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, memiliki potensi dalam diri, inisiatif, menerima pendapat orang lain, dan siap beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan sesuai nilai mandiri ini adalah yang pertama, aktif mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian dengan melalui seminar, diklat, dan lain-lainnya. Yang kedua, aktif dalam kegiatan komunitas sekolah seperti Kombal belajar di sekolah mengenai PMM dan nilai lainnya. Di sini saya cukup aktif dalam memberitahu guru-guru yang kurang IT. Nah, di sana di Kombal belajar kami ini yang bernama Sida Sidi Sadu, sini sangat aktif tentang PMM, mencari perangkat pembelajaran, eh, praktik baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nilai yang keempat adalah kolaboratif. Saya harus mampu merangkul dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid, rekan sejawat, orang tua atau wali murid, serta lingkungan yang ada. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan dalam nilai kolaboratif adalah yang pertama, berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah maupun dalam KKG atau PGRI. Nah, yang kedua adalah saling berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengenai permasalahan pembelajaran dalam dan mencari solusinya. Yang ketiga, berkolaborasi dengan wali murid atau orang tua murid. Di sini saya aktif dalam kegiatan KKG dan dan memberikan masukan bila diperlukan, baik di sekolah maupun di dalam gugus itu sendiri. Serta berkolaborasi dengan orang tua murid itu sangat penting sekali untuk memajukan pendidikan yang ada di lingkungan sekolah kami di SD 2 Tusa. Selanjutnya, yang kelima adalah nilai reflektif. Saya sebagai guru penggerak harus mampu memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu mengevaluasi terhadap apa yang sudah dicapai. Dengan nilai reflektif, saya bisa melakukan perbaikan pada masa yang akan datang.
serta mengevaluasi terhadap apa yang baik dan perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan. Kegiatan yang sudah dan akan saya laksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan nilai reflektif ini adalah konsisten melakukan evaluasi tindak lanjut dan reflektif. Nah, setelah pelaksanaan pembelajaran dengan membuat jurnal pembelajaran atau jurnal refleksi untuk mengetahui kekurangan model atau metode pembelajaran yang saya terapkan. Yang kedua, selalu meminta umpan balik berupa saran atau kritikan dari murid, wali murid, teman sejawat, ataupun dari atasan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Yang ketiga, melakukan tindak lanjut tersebut dan mengevaluasi dan refleksi. Demikian tadi presentasi tentang gambaran diri saya ketika nanti saya sudah menjadi guru penggerak 3 tahun yang akan datang. Semoga apa yang saya rencanakan dan apa yang saya lakukan ini bisa mencerminkan nilai-nilai guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia. Om Santi 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 Om.